Shalom para perempuan yang Tuhan kasihi, juga para pria yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur di hari ini memasuki akhir pekan yang akan kita rasakan bersama-sama. Kita akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama mendengar kembali kebenaran firman Tuhan menjelang akhir pekan ini, mari kita bersama-sama merendahkan diri memohon hikmat dan juga tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa, Ibu Bapa dan saudariku yang Tuhan kasihi. Bapa di dalam surga, terima kasih jika saat ini memasuki akhir pekan yang kami jalani di awal Desember ini, kami kembali akan mendengarkan sabda kebenaran. Biar kiranya sabda kebenaran yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami dapat kami memahami dan dapat kami mengerti. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya apa yang akan kami dengar itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami yang datang merendahkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini bersabdalah kepada kami siap mendengar. Amin. Ibu Bapak yang Tuhan kasihi, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11 saya bacakan untuk kita sekalian. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian Ibu Bapak saudaraku yang Tuhan kasih, firman Tuhan yang kita dengar bersama saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang Tuhan kasihi, saudariku yang berbahagia, jika dalam kehidupan yang kita jalani kita melihat seseorang melakukan kesalahan, reaksi kita terhadap orang itu apa kira-kira?
respon kita ketika melihat seseorang melakukan kesalahan, kira-kira apa yang akan terwujud atau yang akan dilakukan atau yang akan dikatakan? Bisa jadi ibu bapak, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, para perempuan dan pria yang berbahagia, kita akan menjumpai orang atau seseorang atau sekelompok orang dengan respon dan reaksi yang berbeda-beda. Ada orang ketika melihat seseorang melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, dia prihatin dan turut berkata, aduh, kenapa dia lakukan itu? Atau ada mungkin di antara kita yang memang bukan hanya prihatin, tapi turut mensupport dia untuk berhenti melakukan kesalahan itu dan kembali kepada nilai-nilai atau perilaku yang benar. Atau mungkin juga bisa jadi di antara kita ada yang punya respon, yang menunjukkan respon, yang menunjukkan reaksi, yang menunjukkan pendapat. Memang dia tukang melakukan kesalahan. Jadi nggak aneh kalau kita melihat dia melakukan kesalahan. Artinya kita mencoba memberikan pendapat dan pandangan untuk mempertegas bahwa orang itu memang perilakunya selalu membuat kesalahan dan kesalahan. Dalam hidup ini, reaksi-reaksi tadi bisa menjadi bagian yang bermunculan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan reaksi-reaksi tersebut bisa menjadi bagian yang kita lihat dan kita saksikan secara real dalam perjumpaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Menurut hemat saya, ibu bapak, saudariku yang Tuhan kasih, kaum perempuan dan pria yang berbahagia, bukan hanya ketika seseorang melakukan kesalahan, orang lain akan turut merespon, orang lain akan turut bereaksi, orang lain akan turut menyampaikan pandangannya. Ketika seseorang tidak melakukan kesalahan saja, kadang jika kita orang yang tidak suka dengan orang tersebut, kita akan mencari-cari kesalahan orang itu. Dalam bagian yang kita baca saat ini, saudariku, saudaraku yang Tuhan kasihi, ada dua hal yang saya ingin soroti. Pertama, orang yang melakukan kesalahan. Dalam kacamata beberapa orang, bahkan sekelompok orang, ada seorang perempuan melakukan kesalahan. Dan karena orang ini melakukan kesalahan, maka sekelompok orang ini tidak punya keberanian untuk memberikan sebuah respon, dalam arti respon untuk menyatakan ya dia salah, lalu dia pantas dihukum. Iya dia salah, lalu dia pantas mendapatkan ganjarannya. Tidak ada nilai ketegasan yang ditunjukkan oleh sekelompok orang. Dalam hal ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, untuk langsung memberikan respon negatif atau positif, untuk memberikan langsung punishment atau pengampunan. Tidak ada respon itu. Yang ada justru kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini meminta petunjuk kepada Yesus yang mereka panggil sebagai rabi, untuk dimintakan pandangan dan pendapatnya. Dalam arti ada alasan yang mau dipakai oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, jika Yesus sebagai seorang rabi menyampaikan pandangan dan pendapatnya, maka saat mereka harus mengambil keputusan atau kesimpulan, mereka akan punya dasar. Rabi yang bernama Yesus saja
memberikan keputusan seperti ini, maka kita akan seperti ini juga. Ada hal yang coba dibungkus dan dikemas sedemikian rupa oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk bisa melegalkan, untuk bisa mengesahkan, untuk bisa melegitimasi apa yang ingin dinyatakan sebagai keputusan mereka. Namun dalam bagian ini, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, para perempuan dan pria yang bersuka cita, Yesus sadar betul sebagai orang yang dihormati, sebagai guru yang dihormati, Yesus sadar betul kehadiran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang meminta pendapat dan pandangan dirinya terhadap seseorang yang melakukan kesalahan, khususnya adalah dalam bagian yang kita baca, perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yesus tidak langsung dengan serta-merta merespon atau menjawab atau memberikan tanggapan dan argumen yang pada akhirnya argumen itu bisa menjadi titik serang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam upaya untuk mempersalahkan Yesus. Tapi dalam bagian yang kita baca, perempuan yang diperhadapkan kepada Yesus ini ada dalam sudut yang terpojok, ada dalam sisi yang tersudutkan, ada dalam wilayah yang terintimidasi, ada dalam wilayah yang sedang tidak memberikan rasa aman kepadanya. Dan Yesus tahu akan hal itu. Yesus sadar bahwa perempuan ini dalam posisi yang tersudutkan. Yesus tahu bahwa perempuan ini dalam posisi yang tidak memberikan rasa aman kepadanya. Yesus tahu bahwa perempuan ini sedang berada dalam tekanan. Karena itu dalam bagian yang kita baca, kita menjumpai respon Yesus ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini meminta pendapat dan pandangan Yesus tentang hukuman apa yang pantas diberikan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Di sini kita akan belajar, ibu-ibu, bapak-bapak, para perempuan dan pria yang Tuhan kasihi. Respon Yesus yang pertama adalah dikatakan dalam bagian yang kita baca, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ada sebuah pesan yang mau diperlihatkan oleh Yesus ketika ia merespon permintaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang apakah yang harus dilakukan dan apakah pendapatmu tentang hal itu. Artinya pendapat Yesus tentang hukum Musa, bahwa perempuan yang kedapatan berzina harus dilempari batu. Membungkuk lalu menulis di tanah, ingin memperlihatkan kepada kita dan ingin menunjukkan kepada orang-orang yang meminta pandangan dan pendapat Yesus tentang hukum Musa terhadap perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dengan Yesus membungkuk dan menulis di tanah, mau mengingatkan kepada kita, sesungguhnya dari situlah manusia berasal. Dari tanahlah manusia berasal. Sehingga hakikat kemanusiaan kita satu saat nanti akan kembali ke asalnya. Yang itu berarti ingin menunjukkan sesungguhnya manusia tidak punya kekuatan apapun. Manusia itu ringkih, manusia itu lemah. Kumpulan tanah, kumpulan benda mati itu kemudian menjadi makhluk hidup karena Tuhan. Sehingga ketika Yesus membungkuk dan menulis di tanah, secara tidak langsung ini menunjukkan sebuah simbol. Ingat, sadarlah bahwa kita semua akan kembali kepada tanah. Kita semua akan kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya, yakni debu tanah. Karena itu Yesus tidak berkata
apapun dalam sikap pertama yang ditunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Baru setelah itu, setelah Yesus membungkuk dan menulis di tanah, Yesus kemudian kembali menegakkan kepalanya dan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Inilah respon kedua yang Yesus tunjukkan. Respon yang sesungguhnya ingin mengingatkan manusia yang berasal dari debu tanah itu, yang berasal dari tanah itu, sesungguhnya adalah makhluk yang ringkih, ciptaan yang ringkih. Keringkihan itu bisa membuat siapapun jatuh ke dalam dosa. Keringkihan itu bisa membuat siapapun melakukan kesalahan dan pelanggaran. Secara kebetulan saja, di mata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, perempuan ini melakukan kesalahan. Dan karena itu mereka ingin perempuan itu dihukum menurut hukum Musa. Namun sebelum itu dilakukan, mereka meminta pendapat Yesus dan pandangan Yesus. Namun Yesus mengingatkan dalam pendapatnya, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah orang pertama yang diperbolehkan dan berhak melempari perempuan itu dengan batu. Artinya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Hanya saja ketika seseorang melakukan kesalahan, kita melihat dan kita ingin orang itu dihukum. Tapi saat kita melakukan kesalahan, tidak ada orang yang tahu, sehingga kita aman-aman saja. Tidak ada orang yang mencoba merendahkan kita dan mencoba memvonis kita. Tidak ada, karena tidak ada orang yang tahu. Tapi pada saat orang lain melakukan kesalahan, ada banyak orang yang tahu. Sehingga keinginan agar orang itu dihukum, keinginan agar orang itu mendapatkan ganjarannya muncul dengan begitu rupa. Namun hari ini kita diingatkan, apa yang dilakukan Yesus 2 kali membungkuk dan menulis di tanah, mau mengingatkan kepada kita, sadar atau tidak, ketika kita menunjukkan telunjuk kita kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, ada 3 jari kita yang lain yang sesungguhnya mengarah kepada diri kita sendiri. Telunjuk kita menembak orang lain melakukan kesalahan. Kamu salah dan kamu pantas dihukum. Tapi sadar atau tidak, 3 jari lainnya mengarah kepada kita, yang artinya seharusnya itu menjadi alat buat kita introspeksi diri. Jangan-jangan kesalahan orang lain hanya 1, tapi kesalahan kita ada 3, yang ternyata itu mengarah kepada kita dengan tepat di jantung kita sendiri. Oleh karena itu, melalui kisah ini, penginjil Yohanes mau mengajak kepada kita, setiap orang sesungguhnya punya hak di mata hukum. Setiap orang sesungguhnya punya hak untuk mendapatkan identitas dan jati diri yang seutuhnya. Tetapi kita diingatkan kembali, di balik upaya kita mendapat hak identitas dan jati diri kita yang seutuhnya, dihargai dan dihormati oleh orang lain, kita pun diingatkan kembali, betapa kita pun juga diajak untuk menghargai dan menghormati keberadaan dan kehadiran orang lain di tengah-tengah perjalanan hidup ini, termasuk para perempuan, anak-anak, orang-orang yang menjadi korban dari tindak kekerasan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang-orang yang terpinggirkan oleh karena status dan keberadaan. Justru melalui bagian yang kita baca saat ini, pendapat Yesus yang disampaikan kepada perempuan ini, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pendapat Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau," ingin mengajak kepada kita memberikan kesempatan orang lain untuk
kembali kepada jalan yang benar. Dengan memberikan peluang orang itu untuk memperbaikinya adalah jauh lebih berharga ketimbang menghukum orang itu dengan pandangan, dengan statement, kamu berdosa, kamu salah, kamu layak dihukum, dan lain sebagainya. Menghargai kehidupan dan menghargai masa depan menjadi ciri yang coba Yesus tunjukkan kepada kita melalui kesaksian Injil Yohanes ini. Artinya kita pun juga dipanggil kembali. Kalau masa raya Advent ini menjadi masa penantian kita untuk selalu memiliki harapan dan keyakinan bahwa Kristus yang kita nantikan kedatangannya membawa sebuah pembaharuan hidup kepada kita umatnya yang percaya, maka kita harus memulai dengan juga mengajak orang lain untuk memiliki pengharapan, dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menata ulang jati diri dan identitasnya. Tugas kita sebagai warga gereja untuk menyadarkan orang lain. Tugas kita sebagai warga gereja untuk menyadari kekurangan dan keterbatasan kita. Sehingga saat kita tahu orang melakukan kesalahan, seharusnya kita tidak dengan serta-merta menghukum orang itu, tapi justru kita merangkul orang itu, mengajak dan menuntun orang itu untuk kemudian melakukan kembali pembaharuan diri. Sehingga dengan pembaharuan itu ia punya kesempatan untuk kembali melangkah berjalan bersama dengan Kristus dalam sebuah sikap hidup dan nilai-nilai kehidupan yang baru. Jika sebagai orang-orang Kristen peluang kita untuk memberikan harapan kita tutup dengan menghukum sesama kita, maka berarti sama saja kita tidak membuka ruang untuk orang lain merasakan kasih dan anugerah Allah dalam perjalanan hidup ini. Padahal sadar atau tidak, kita semua dipanggil untuk menghadirkan kasih, damai, dan sukacita Allah kepada setiap orang yang membutuhkan dan mengharapkan keberadaan sukacita dan kehadiran sukacita serta damai itu dalam hidupnya. Belajar dari kesaksian Injil Yohanes hari ini, mari kita hadirkan sukacita dan harapan itu sambil kita tetap menantikan kedatangan Kristus di masa raya Advent ini dengan terus melakukan pembaharuan hidup kita, sehingga semakin hari hidup kita semakin berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Ajar kami mengikuti teladan-Mu untuk memberlakukan firman Tuhan itu dalam hidup keseharian kami. Sehingga demikian kami boleh mencerminkan apa yang menjadi pengajaran itu dalam hidup sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya, bukan hanya melihat orang lain dalam sisi kekeliruan dan kesalahan, tapi ajar kami juga untuk memberikan kesempatan orang lain punya ruang, punya keterbukaan untuk menyambut damai dan anugerah pembaharuan yang Tuhan hendak nyatakan. Mampukan kami untuk merangkul setiap orang agar mereka beroleh damai dan sukacita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.